Bapak Ibu sekalian. Ya, senang bisa ketemu dengan jemaat yang luar biasa. Ya, hari ini saudara, hari lalu lintas menuju ke sini diblokir sana sini. Saudara ngalamin nggak saudara? Saya hampir setengah jam loh kena blokir. Ya, karena saya nggak terlalu familiar wilayah sini, ya kesasar-sasar jadinya. Ya, tapi akhirnya finally survive. Saudara, membangun hal yang esensial ya sebagai murid Kristus. Nah, salah satu yang saya mau sharing hari ini adalah bagaimana kita membangun yang namanya ketahanan rohani kita. Membangun ketahanan rohani kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bicara mengenai spiritual endurance kalau bahasa Inggrisnya. Ya, saya akan share ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kenapa kita harus membangun ketahanan rohani hidup kita. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan belajar dari surat dari Paulus, Bapak sekalian. Dia membeberkan bagaimana seseorang itu bisa bonyok, bisa hancur hidupnya. Tahapannya apa aja. Dan lalu yang ketiga, bagaimana membangun ketahanan rohani kita lewat pemuritan. Ya, jadi saya akan share ada 3 bagian, saudara. Nah, yang pertama Bapak sekalian, saya akan share kenapa kita harus membangun ketahanan rohani. Kalau bicara ketahanan, berarti ada ancaman. Kalau saya membangun ketahanan, berarti ada sesuatu yang akan merusak kita. Kalau kita bicara ketahanan, berarti nggak mungkin kita selamanya kuat terus. Nah, oleh karena itu saudara, membangun ketahanan rohani ini adalah sebuah tindakan dan bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Ya, banyak orang berpikir ketika udah terima Yesus Kristus, hidupnya bakalan beres semua. Bakalan bertumbuh secara otomatis. Bakalan tidak menghadapi masalah apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya saya udah banyak sekali melihat dan baru-baru ini saya mendengar seorang pemimpin Bapak sekalian. Kaget banget, ya seorang pemimpin, dia memimpin banyak jemaat, tahu-tahu mau nikah lagi Bapak Ibu. Ya, dia terang-terangan di depan istrinya, pokoknya lu mau terima saya atau tidak terima saya akan nikahi yang kedua ini. Terang-terangan Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, kalau kita bicara ketahanan Bapak sekalian, sekali lagi, ada ancaman, gak mungkin kita bisa akan kuat terus. Kita gak akan strong terus, kita gak akan bisa menjadi Superman, saudara. Ya, jangan berpikir kita akan, kita on fire terus-menerus if we don't do anything. Nah, saudara, berarti kan ada sesuatu yang kita perlu waspadai. Nah, di dalam Alkitab, kewaspadaan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah vigilance. Vigilance itu kalau didefinisikan adalah the action or state of keeping careful watch. Ya, suatu tindakan, suatu situasi, suatu kondisi untuk tetap berhati-hati, tetap berwaspada terhadap apa? Possible dangers or difficulties. Saudara, saya nggak tahu berapa, saya coba mencari Bapak sekalian di referensi. Sebetulnya di Alkitab itu menulis kata-kata berjaga-jaga, berhati-hati, waspada itu ada berapa kali kata sih? Saya nggak ketemu, saudara. Tapi yang saya tahu di Perjanjian Baru sendiri banyak banget kata-kata waspada, hati-hati, watch out, be alert, ya, vigilance, ya. Jadi saudara, ini artinya apa Bapak sekalian? Artinya memang banyak sekali hal-hal, faktor-faktor yang membuat kita bisa ambruk, hal-hal yang membuat kita bisa jatuh, saudara. Jadi nggak ada, saudara, orang yang akan menjadi kuat terus-menerus tanpa ada sebuah tindakan. Ya, saya terlibat pelayanan, saya terlibat berbagai retret, saudara. Saya memperhatikan ketika orang habis dari SPK, ya sejati, apapun lah, saudara, wanita bijak. Ya, setelah itu mereka muncul di depan panggung, mereka bersaksi, Bapak sekalian, mereka mengalami terobosan, mereka mengalami breakthrough, mereka menjadi happy. Lalu saya amati, 3 bulan lagi masih kayak gini nggak ya? 6 bulan lagi masih kayak gini nggak? Setahun lagi masih kayak gini nggak? Ya, saya sering sharing dengan beberapa rekan pelayanan Bapak sekalian. Saya bilang begini,
Kalau ada seorang PKS, dia masih jadi PKS 10 tahun masih jadi PKS saudara. Itu aja udah cukup bagus. Udah lumayan bagus loh saudara. Dia nggak merosot. Betul nggak saudara ya? Dia nggak melorot aja udah bagus loh saudara. Dia tetap setia. Ya, nah saudara lumayan walaupun nggak growing banget loh saudara. Kenapa? Karena saudara hidup kita ini very fragile, sangat rapuh sekali. Kalau saya bicara konteksnya bisnis, di bisnis juga saya sering ngomong saudara. Jaga ketahanan kesehatan perusahaan saudara. Ya saudara, saya baru dapat message beberapa hari yang lalu bahwa Sony itu beberapa waktu yang lalu Sony Vaio dia udah jual ke pihak lain saudara. Dan sekarang dia lagi mau menjual Sony Xperia-nya dia. Ini Sony loh saudara, handphonenya dia. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Sony apa saudara? Produk Sony apa yang tersisa yang dia masih pegang? PlayStation-nya dia. Jadi divisi handphonenya dia mau jual, divisi televisinya Bravia dia juga mau jual. Ya, itu artinya bapak sekalian, dia nggak ada endurance-nya. Ketika the world is changing, dunia bisnis berubah, dia nggak punya ketahanan. Yang salah apa bapak sekalian? Dia tidak alert. Dia tidak vigilance. Dia tidak vigilance enough bapak sekalian untuk menghadapi perubahan-perubahan. 15 tahun yang lalu, Sony itu bapak sekalian sangat mandat-rendah yang namanya Samsung. Dianggap anak bawang. Dihina-hina saudara, dihina-hina. Makanya sejak tahun 96, pemimpin Samsung ketika dapat hinaan dari Sony, dia bilang, kita harus merubah semua hal. Dia ngomong sama seluruh karyawannya. Kita harus merubah semua hal, kecuali satu hal. Jangan robah istrimu, dia bilang. Ya, cara kerjamu kamu robah, cara berpikirmu kamu robah, tapi jangan robah istrimu. Jangan nambah istri, dia bilang. Ya, makanya Bapak Ibu terjadi revolusi perubahan habis-habisan supaya apa? Dia endurance. Dia mengalami ketahanan. Ya, nah saudara kalau lihat perhatian Nokia juga babak belur ya Bapak Ibu sekalian ya. Nokia babak belur. Waktu dia mau jual ke Microsoft, betul ya Bapak sekalian ya. Nokia kan dijual ke Microsoft, wah itu dengan berat hati. Dan celakanya di dalam wawancaranya si presidennya bilang begini, sebetulnya kami juga bingung kenapa sih ya kita salah apa sih? Masih nggak nyadari lagi kesalahannya saudara. Kita salah apa sih sampai kita punya bisnis ini drop banget, dia bilang. Ya akhirnya sampai kita mesti menyerahkannya ke Microsoft. Ya sebetulnya nggak ada yang salah sih dia. Betul nggak? Nggak ada yang salah. Yang salah apa? Dia telat melakukan perubahan. Ya dia nggak keep on changing. Dia nggak alert. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara itu perusahaan, saya bicara hewan saudara, tentang waspada. Bapak Ibu, seekor hewan ketika matahari mulai sunrise, mulai terbit, mulai muncul Bapak Ibu sekalian, dia udah mulai alert loh Bapak Ibu sekalian. Dia udah mulai waspada loh. Ya seekor singa, dia udah mesti mulai lari. Seekor rusa, dia udah harus mulai lari. Kenapa dia mesti waspada? Kalau dia nggak waspada, dia akan menjadi ancaman terkaman predator yang lain. Dia akan menjadi mangsa dari binatang yang lebih kuat. Jadi dia mesti alert, dia mesti waspada. Ya dengan cara apa? Dia mulai lari, dia mulai menghindar, dia mulai hati-hati. Nah, kita jadi orang Kristen juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan saudara beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang bicara tentang waspada, bangun ketahanan rohani kita. Coba boleh tampilkan ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mazmur 39 ayat 1, pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ini hanya sebagian kecil membuktikan saudara bahwa ada bahaya. Bahaya yang mengancam pertumbuhan rohani kita dan pertumbuhan hidup kita. Ya, saya percaya saudara pasti punya teman, lingkungan, atau seseorang yang saudara kenal. Dulu dia berapi-api, sekarang udah lemes. Ya, dulu dia bagus sekali, dia melayani, sekarang udah gak ngapa-ngapain. Dulu hidupnya baik-baik, sekarang babak belur. Saya percaya saudara mungkin kenal 1-2 orang seperti itu. Nah saudara, ini sudah diingatkan oleh firman sejak jauh-jauh hari. Bahkan Rasul Paulus, Bapak sekalian, dengan very detail, sangat detail sekali, dia menulis bagaimana tahapan-tahapan kita sampai kita hancur kalau kita nggak waspada. Nah, ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saya ingin saudara baca dengan sama-sama saya. Efesus 4 ayat 17 ayat 9 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah sebuah ayat yang saya yakin very essential, penting banget kita pahami. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan pribadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari mereka karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Saudara, langkah yang pertama, saudara, saya yakin Paulus ini kalau kita analisa DISC-nya, dia pasti ini tipenya tipe DC ya. Betul ya? Dominan sama detail banget, menguraikan tuh detail banget. DC, Bapak sekalian. Dia bilang gini, saudara, kalau saya ajak saudara nanti melihat di sini dari ayat ini, saya akan uraikan saudara 7 langkah bagaimana orang jatuh dan tidak membangun dia punya ketahanan diri. 7 langkah dari ayat ini. Langkah pertama saudara disebutnya, jangan hidup seperti orang yang tidak kenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Coba diklik. Langkah pertama, hidup kita jangan seperti orang yang belum kenal Tuhan. Yang apa saudara? Pikirannya sia-sia. Pikirannya sia-sia. Contoh saudara, cara berpikir yang sia-sia. Dikit-dikit kecewa. Gue kecewa sama PKS gue. Saya kecewa sama penatua saya. Saya kecewa sama istri saya. Saya gak suka sama suami saya. Yang saya fokus adalah kelemahan-kelemahan orang lain, kelemahan pasangannya. Bahkan banyak orang saudara kecewa terhadap dirinya sendiri. Jadi langkah pertama Rasul Paulus ingatin, jangan hidup seperti orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak kenal sama Tuhan, gak kenal Tuhan, pikirannya sia-sia. Dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit negatif thinking. Nah, saudara, ketika kita buka front, langkah pertama ini kita buka front, hidup kita gak ada persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan, kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, hati-hati saudara. Saudara sudah akan masuk yang namanya jebakan. Ya. Nah, saudara, kalau bicara tentang jebakan, ada satu istilah yang namanya Trojan horse. Trojan horse, kuda Troya. Siapa yang udah pernah nonton filmnya si Brad Pitt ya tentang Trojan horse? Apa judulnya? Troy ya, Troy. Itu kan ceritanya tentang si Trojan horse itu, Bapak Ibu sekalian. Ada kerajaan Sparta. Kerajaan Sparta itu adalah small countries. Dia di bawah kekuasaan Yunani, kerajaan Yunani. Lalu Bapak Ibu sekalian, di situ ada princess yang sangat cantik yang namanya Helen. Si Helen ini diculik oleh kerajaan Troja, kerajaan Troya. Jadi kerajaan Troya ini naksir, nggak tahu gimana caranya diculik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian udah pasti ya Raja Sparta nggak puas. Dan Raja Sparta ngaju sama Raja Yunani. Maka Raja Sparta dengan Raja Yunani, mereka dua kerajaan ini mau mencoba menduduki si kerajaan Troya. 10 tahun Bapak sekalian mereka berperang. Ternyata Troya itu sangat alot, nggak bisa ditembus.
10 tahun Helen nggak bisa diculik, nggak bisa ditarik kembali, diambil kembali. Nah, Bapak sekalian, ketika udah sampai di tahun ke-10, Bapak sekalian, nah si kerajaan Sparta ini pakai trik yang lain. Wih, kalau kali ini kita fight mereka terus, mereka tuh sangat kuat, kita kalah terus. Sekarang kita pura-pura kita mundur. Kita tinggalkan negara Troya, semua kapal, semua tentara ditarik balik. Nah, kerajaan Troya merasa, waduh, mereka menang, mereka survive. Nah, ketika mereka merasa survive, mulai apa yang terjadi, saudara? Meleng itu bahasa Indonesia yang benar apa ya? Hah? Lengah ya, nggak aware gitu loh ya. Meleng itu bahasa apa ya? Oh, saya bisa menyebutkan bahasa Jawa ya Pak ya? Ya, dia nggak aware. Dia anggap enteng, betul nggak saudara? Ciri-ciri orang yang tahap pertama mulai jatuh tuh mulai anggap enteng. Mulai saya ini udah menang. Yang terjadi apa saudara? Nah, setelah dia meninggalkan tentaranya, kerajaan Sparta, dia tinggalin yang namanya kuda kayu ini. Dan kuda kayu ini berisi para tentara-tentara Sparta, saudara. Waktu para tentara Sparta tentara Troya ini melihat kuda kayu ini, dia pikir, waduh, ini adalah gift, oleh-oleh, kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh tentara Sparta dan Yunani. Makanya dibawa masuk, saudara. Saudara kalau nonton filmnya, yang terjadi apa? Bawa masuknya pada malam hari. Siang hari, malam hari, tentaranya keluar, mengepung habis kota Troya. 10 tahun loh saudara. Mereka berperang secara terbuka, nggak bisa ditembus. Tetapi dengan sebuah jebakan, sebuah kuda Troya, Bapak sekalian, mereka begitu gampang dikalahkan. Saudara, setiap kita punya kuda Troya loh saudara. Setiap kita punya kuda Troya. Ada kuda Troyanya dalam bentuk duit. Ada orang yang kuda Troyanya wanita. Ada orang yang kuda Troyanya saudara materialisme. Mau hidup mewah. Ya, dengan cara apapun. Nah saudara, firman Tuhan ngingetin kita, jangan hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan, yang pikirannya sia-sia. Ada yang kuda Troyanya Bapak sekalian, kepahitan yang gak beres-beres. Udah ikut CG, udah ikut apapun, gak beres-beres saudara. Jebakannya nih saudara. Nah, kalau kita gak beresin, kita akan masuk ke tahap kedua, pengertian yang gelap. Ya, next slide. Setelah kita pikirannya sia-sia, kita akan masuk ke tahap kedua. Pikiran kita sia-sia akan bawa kita kepada pengertian yang gelap. Saudara, pengertian yang gelap itu apa sih saudara? Lawan yang gelap apa Bapak Ibu sekalian? Terang. Terang itu adalah firman. Gelap itu bukan firman. Gelap itu adalah bicara apa saudara? Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kejengkelan, rasa tidak aman, kecurigaan, ya, takut terluka, takut mencoba, dan berbagai ketakutan. Orang yang pikirannya sia-sia, gaulnya dengan bukan orang-orang anak Tuhan, bergaulnya nggak dengan firman Tuhan, pikirannya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, saudara, akan masuk ke langkah yang kedua, pengertian yang gelap. Ya, saya banyak sekali lah kalau kita lihat contoh di Komsel ya saudara ya. Ketika dia udah mulai pengertian yang gelap saudara, mulai jengkel sana, marah sini saudara, maka Bapak sekalian dia akan masuk ke level ketiga, jauh dari persekutuan. Mulai jarang ke Komsel, ibadah raya kalau ingat, ya kalau bisa ke puncak, ya jalan-jalan, nggak saat teduh saudara. Ya, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Kenapa Bapak sekalian? Ya banyak orang yang berpikir, ngapain saya ke Komsel? Saya nggak dapat apa-apa di Komsel. Saya di Komsel dengan suami saya, dengan istri saya ribut terus, ngapain? Saya udah kecewa. Istri saya udah ikut ini, ikut itu, ikut wanita bijak, rajin pelayanan, ikut di Komsel, tetap nggak berubah. Suami saya ikut pria sejati, ikut SPK, enggak berubah. Ngapain? Ngapain saya datang ke Komsel lagi?
Ngapain saya cari Tuhan? Jadi saudara, ciri-ciri udah mulai kelihatan loh saudara. Saat teduhnya bonyok, bolong-bolong. Udah lama gak datang ke komsel. Ke gereja kalau pas ada perlu. Datang ke komsel juga kalau ada motif tertentu. Misalnya jualan barang saudara. Ada transaksi. Atau lagi mau pinjam duit. Kalau udah gak ada motif tertentu saudara, ya udah gak datang. Langkah ketiga saudara, jauh dari persekutuan. Lalu langkah yang keempat Bapak sekalian, orang ini mengalami kebodohan saudara. Kebodohan. Saudara, Amsal 15 ayat 5 dikatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya. Amsal 19 ayat 13 mengatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal 19 ayat 13. Orang yang bodoh menurut saudara mau terima nasihatnya saudara? Susah. Orang yang bodoh susah menerima nasihat Bapak Ibu sekalian. Dan kalau udah gak mau terima nasihat, akhirnya Bapak Ibu, dia akan masuk ke level yang selanjutnya, yaitu apa? Degil hati. Hatinya jadi keras. Bapak Ibu kalau kanker ya, kalau udah penyakit kanker, kira-kira kalau udah masuk ke level 5, stadium berapa ya saudara? 1, 2, 3, 4 udah masuk stadium berapa ya? Degil hatinya saudara. Kalau di konseling Bapak Ibu sekalian, saudara pernah nggak konseling orang? Kalau konseling orang suami istri cekcok, kita bawain, kita bukain firman, saudara dia bilang gini, Pak, jangan bawain firman dah. Ini mah pernikahan, realistis. Firman Tuhan tuh gereja, firman Tuhan di komsel, ini perkawinan Pak. Pernah nggak saudara? Ketika konseling orang, ada orang ngomong kayak gitu. Kalau saya pernah beberapa kali, Pak realistis nih Pak, saya pernah bosan doa. Tunduk-tunduk sama suami, bosan Pak, realistis Pak. Saya udah nggak bisa Pak praktekin firman. Buktinya Pak, suami saya pelayanan modelnya kayak begini. Jadi saudara, kebodohan melahirkan hati yang keras. Dan ketika hati keras Bapak sekalian masuk lebih dalam lagi saudara, perasaan yang tumpul. Perasaan yang tumpul. Kalau namanya perasaan tumpul, hati nurani udah gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Nah saya mendapatkan sebuah berita Bapak sekalian, ada satu rekan pelayanan Bapak sekalian, tadi saya bilang, mau nikah lagi? Kaget sekali saya. Ya, dia punya anggota sel banyak sekali Bapak sekalian. Dia mau nikah lagi, terang-terangan. Dia mau sama istrinya. Terserah, kamu mau terima saya, aku mau nikah lagi. Nasihat udah gak mempan saudara. Kalau udah perasaan tumpul, nasihat udah gak mempan. Nah Bapak Ibu, ketika perasaannya tumpul saudara, dia akan berbuat seenak-enaknya dia. Masuk yang ketujuh, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kecemaran. Dia lakukan dosa udah nggak berasa bahwa itu salah. Ya, dia melakukan sesuatu yang buruk, itu udah nggak merasa bersalah. Saudara, ini saya melihat langkah-langkah yang ditulis oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ini persis saudara, persis dengan yang saya pelajari tentang bagaimana orang itu menjadi kecanduan narkoba, kecanduan main games dan internet, dan kecanduan pornografi. Ya, kalau Rasul Paulus merumuskan ada 7 level, kalau saya merumuskan 4 level. Mula-mula nikmat, yang kedua ketagihan, yang ketiga naik dosis, yang keempat kehilangan sensitivitas, nggak mempan diomongin. Ya, ngomong apapun nggak mempan, pembangkangan terjadi Bapak sekalian. Nah, saudara, saya mau tanya saudara, setiap kita yang hadir dalam ruangan ini, bisa nggak? Is it possible kita masuk ke level ke-7? Saya mau tanya saudara, possible nggak saudara? Sangat possible. Regardless saudara itu siapa, nggak peduli saudara adalah anggota jemaat biasa, saudara PKN, siapapun saudara, hamba Tuhan yang kelas nomor 1 aja bisa masuk nomor 7 loh saudara. Ini firman itu udah nggak jaga, ajak kita udah bilang berjaga-jaga. Kita mesti bangun ketahanan rohani kita. Nah, ada berbagai cara membangun ketahanan rohani. Salah satunya saat teduh, betul nggak saudara? Ya, firman, hidup di dalam firman dan iman. Bukan hanya
tahu firman, tapi tidak imani, saudara. Dan yang selanjutnya, saudara, pemuritan. Saudara, saya punya pengalaman, saya punya pengamatan lah, bukan pengalaman. Orang membangun ketahanan rohani, menurut saya ada dua aliran, saudara. Ada yang berpikir begini, kalau saya bergaul dengan Tuhan secara individu, saat teduh saya intim dengan Tuhan, saya doanya cukup kuat, saya akan kuat. Ini adalah pemahaman membangun ketahanan rohani secara individualistis, sendirian, saudara. Sendirian. Pemahaman yang kedua, menurut saya nggak cukup sendiri. Karena kita nggak akan selamanya kita kuat. Kita nggak selamanya kita di puncak terus, saudara. Ada waktunya kita lemah. Nah, ketika kita cuma sendirian, Bapak Ibu, dan ketika kita lemah, dan orang lain nggak yang tahu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, makanya perlu masuk yang kedua, yaitu pemuritan. Pentingnya pemuritan, Bapak Ibu, adalah ada orang yang ngejaga kita. Ada orang yang mentoring kita. Ya, saya mau tanya saudara, setiap orang pasti ada weakness point-nya nggak, Bapak Ibu sekalian? Ada weakness point-nya, ada sisi lemahnya. Ya, oleh karena itu kita harus ada dalam satu wadah. Ada dalam satu kelompok kecil. Kelompok kecil itu bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kalau zaman dulu, saudara, ini kalau abalaf jadul ya saudara, abalaf generasi zaman dulu, saudara, ada satu istilah yang namanya komit, betul nggak saudara? Komit singkatan apa, Bapak Ibu? Ini yang bukan kaitan dengan duit ya, komitnya ya. Komit singkatan apa, Bapak Ibu? Komunitas inti. Saudara punya komunitas inti yang take care tentang saudara. Saya akan ajak saudara baca ayatnya, saudara ya. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama deh. Yuk, 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan dan menikmati lainnya. Sebab yang meninggikan aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Yang meninggikan aku dalam persembunyian kemahnya. Yang mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, komunitas inti yang terdiri 2 orang, 3 orang, itu rumahnya Tuhan bukan, saudara? Rumahnya Tuhan. 2 orang hadir, Tuhan hadir. Ketika kita ada seseorang yang accountable, kita akan masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Dan ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap diri kita, saudara, maka ketahanan rohani kita akan jauh lebih baik ketimbang kita sendirian. Ya, makanya saudara, ada Kristen yang saya sebut dengan stand alone Christian. Stand alone, saudara. Merasa ya jago lah, gak perlu orang lain, gak perlu ada orang lain nge-backup, gak ada orang lain yang tahu tentang dirinya. Nah, stand alone Christian ini, saudara, ketika udah kecemplung, nobody knows. Tahu-tahu udah parah, udah di level 7. Ya udah di level 7. Coba Bapak sekalian tanya dong kiri kanan saudara, kamu di level berapa ya sekarang ya? Berani nanya, berani tanya, berani jawab nggak? Mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke level 1 pun, betul nggak saudara? Tidak ada di level 1 pun. Ya, nah saudara, tentang pemuritan Bapak Ibu. Saudara tahu nggak bedanya pembedaan pemuritan dengan konseling, Bapak Ibu sekalian? Saya paling gak suka lakukan konseling. Konseling itu menurut saya buang waktu saya. Ya, dan celakanya banyak orang Kristen hobi konseling, tapi dimuridkan gak mau, saudara. Hobi konseling tapi gak mau dimuridkan. Konseling itu adalah one stop shopping. Sekali shopping selesai, dah gak ada urusan. Ya, one stop event. Jadi ketemu dia curhat, minta dibela, selesai. Pemuritan nggak kayak begitu, saudara. Pemuritan kita akan masuk ke dalam internalnya dia. Siapa yang udah nonton film Inside Out di sini? Yang belum, ya ini cukup menarik lah film Inside Out, ya film Disney ya, tentang bicara internalnya manusia. Di situ disebutkan manusia perasaan itu ada 5 macam, betul nggak saudara? Ada joy, ada apa lagi saudara? Sadness, fear, anger, disgust. Disgust itu gampang jijik gitu ya. Nah saudara, sebetulnya itu simplification 5. Manusia itu lebih dari 5 sebetulnya, saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, lewat pemuritan kita bisa tahu internalnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Edi pernah bagikan pemuritan itu
Yang pertama dimuridin, saudara tahu nggak? Kalau kita muridin seseorang, yang dimuridkan pertama adalah apa, saudara? Hatinya. Pemulihan hati, saudara. Ya, saya bertanya-tanya loh, saudara, kenapa hati ya? Saya lakukan bukan research. Kenapa hati? Ternyata Bapak sekalian, hati itu kekuatan yang lebih besar driving force-nya daripada pikiran. Ya, pikiran dengan perasaan, saudara, perasaan itu driving force-nya lebih kuat daripada thinking. Feeling bekerjanya lebih kuat daripada thinking. Contoh, kenapa banyak orang Kristen yang secara thinking tahu firman tetapi pahit terus, saudara? Itu aja dijawab. Kenapa orang banyak tahu firman saat teduhnya kuat tapi pahit terus? Saya mau tanya saudara, pahit adalah feeling atau thinking? Hati, perasaan. Makanya kenapa pemuritan itu pemberesan nomor 1, langkah pertama adalah perasaannya dulu. Hatinya dulu, saudara. Dan saudara, pengalaman saya ngeberesin perasaan dan hati gak bisa setahun. Bahkan tahun kedua, tahun ketiga masih ngeberesin hati, saudara. Nah, itu membuktikan bahwa driving force-nya perasaan itu kuat banget. Saya akan ajak saudara mendengar sebuah kesaksian. Ya, ini adalah pasangan ini adalah orang yang saya muridkan. Ya, sebetulnya dia senior saya. Tapi kita saling memuridkan gitu loh, saudara. Saya muridkan dia cukup lama, kira-kira kita udah mulai dari 4 tahun yang lalu, dan pemuridannya cukup intensif. Nah, nanti saya ingin pasangan ini menceritakan proses kita, proses mereka bagaimana dimuridkan dan perubahannya apa, before and afternya seperti apa, ya sampai hari ini seperti apa, saudara. Nah, saya cuma bilang sama saudara satu hal begini, pemuridan is a long life process, bukan one event. Long life process. Lalu ditanya, kenapa long life process? Saya jawabnya sangat sederhana. Balik lagi aja ke dalam Efesus 4 ayat 17-19. Itu jawabannya. Manusia gak ada yang kebal. Manusia itu perlu waspada terus. Lewat pemuridan kita waspada terus. Kalau kita gak waspada terus, kita akan masuk ke tahapan-tahapan 7 level tadi, 7 langkah tadi. Nah, oleh karena itu kita dengerin sebentar, ya mungkin bukan sebentar, saya akan berikan waktu mungkin 1 jam untuk kesaksian. Kalau memang ada waktu, Pak. Ya, oleh karena itu kita coba kasih sambutan buat Pak Iwan dan Ibu Meli. Ya, pertama kali saya datang ke Komsel mereka. Saudara, jadi mulainya dari 4 tahun yang lalu, ya saya diminta untuk memuridkan Pak Iwan oleh Ibu Meli. Ya, saya tahu Pak Iwan itu orangnya waktu itu sangat keras, ya, dan kadang-kadang saya juga sedikit takut ketika ketemu Pak Iwan sebelumnya, sebelum pemuridan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Ibu Meling ini memberikan saya tugas untuk memuridkan suaminya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, lalukan cawan ini segera Tuhan. Karena ini big project, saya bilang. Ini very tough, dan case-nya betul-betul kasus berat, saudara. Tapi saya juga nggak tahu kenapa Tuhan nyodorin saya lagi. Ya, akhirnya terjadilah proses itu. Nah, coba Pak Iwan boleh cerita ya, pemuridan itu mulainya dari mana gitu loh. Silahkan Pak Iwan. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur saya diberi kesempatan ini. Tapi aku mau bilang dulu, aku mau kasih buat Pak Freddy. Itulah keadaanku sebelum aku dimuridkan, teman-teman, yang nanti sebentar aku akan ceritakan. Tapi aku banyak alami kalau Pak Freddy itu belajar 7 langkah jatuh. Kalau aku ada di semuanya di situ. Dari 1 sia-sia, pengertian yang gelap, hidup jauh dari persekutuan, kebodohan, kedekilan, sampai melakukan pencemaran. Dan itu terus-menerus, Bapak Ibu. Aku ngalami keterikatan di dalam percabulan, di dalam perzinahan. Dan aku ngalami pikiranku yang sia-sia, yang aku senengkan selalu bermain-main dengan dosa, teman-teman. Yang sampai hari ini aku mau jujur, teman-teman. Makanya aku butuh sekali pemimpinku untuk aku bertanya, bagaimana? Aku mau jujur, rambutnya udah putih, Bapak Ibu.
Tapi pikirannya masih kadang-kadang itu kotor gitu. Hal-hal yang najis, hal-hal yang kemarin yang pernah apa yang selalu terlintas di dalam pikiranku. Dan hari ini aku mau bersyukur Bapak Ibu, aku ada di dalam pemuritan. Dan aku tahu Tuhannya Tuhan yang mampu, sanggup membawa aku ke dalam rencananya tuh. Dan dia berikan kembali supaya aku mengerti dan aku hidup di dalam kerajaannya. Dan itu aku alami di dalam pemuritan Bapak Ibu. Aku mengalami kebenaran Tuhan. Bagaimana Pak Freddy membukakan waktu aku tidak lagi bisa berdoa saat itu. Aku tidak lagi pernah baca firman, boro-boro merenungkan, memperkatakan yang aku renungkan hal-hal yang negatif, terutama istriku. Aku bilang kalau aku ketemu di luaran, Mam, itu lihat di luaran semuanya emas. Tapi kalau kamu tuh berisik banget. Sorry, ibu-ibu. Dan ini aku harus katakan. Pada saat itu hatiku terlalu tidak benar. Jadi aku selalu lihat kesalahan istriku. Nah, untuk tutupi kesalahanku, aku berusaha untuk supaya dia yang salah. Jadi aku bilang karena kamu nggak bisa melayaniku dengan keinginan dagingku. Padahal kita suami istri disatukan hanya saling melayani, saling mau menerima, dan saling mau berkorban satu dengan yang lain. Aku tidak ngerti Bapak Ibu. Yang aku tahu dulu aku cuma cari uang dan aku habiskan semua sesukaku setiap malam. Dan waktu pernikahan kami, aku juga sempat bilang dengan istriku, 3 hari aku bilang, Tuhan aku mau ganti dong ditukar aja. Aku nggak mau karena aku pikir nggak cocok teman-teman. Dan di pemuritan aku ngalami kebenaran ini loh. Aku berjumpa secara pribadi di dalam bersama dengan Pak Freddy. Makanya aku makasih dengan keluarga ini. Aku boleh diajarkan, aku boleh belajar dengan mereka. Yang kalau aku lihat dulu waktu pertama jumpa dengan Pak Freddy, ini orang kok alim banget sih Tuhan. Kok pria ada yang seperti ini? Kalau aku ya kacau banget. Ya, aku tidak bilang aku hidup dari keluarga broken ya. Tapi segala sesuatu apa yang dunia tidak bisa buat, Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Asal kita mau taat Bapak Ibu. Nah, di dalam pemuritan aku mulai belajar Bapak. Aku mau belajar bagaimana taat Bapak Ibu. Sebab hanya firman yang sanggup mengubah hidup kita. Nah, aku mulai rindu, aku mulai haus teman-teman. Aku mulai tulis apa firman. Kalau aku pergi, aku jalan naik mobil, kalau lampu macet macet di perjalanan lampu merah, aku mulai lihat lagi tulisanku. Aku mulai masukkan pikiranku dengan firman itu. Aku terus masukkan Bapak Ibu. Dan hari ini ya memang pikiran itu nggak mudah hilang ya, kalau mau jujur ya. Tadi aku dengar di belakang itu Pak Freddy nanya, langsung dijawab yang ke-7. Dalam hatiku sama juga dengan aku. Sama. Iya, nggak mudah kalau mau jujur. Pikiran itu ya benar. Kadang-kadang aku juga kesel loh dengan istriku. Kadang-kadang ya itu hal-hal yang tidak baik ya. Terutama kalau pria itu lemahnya di mata ya. Kita suka lihat kalau wanita dikasih kata-kata yang enak-enak dia bisa nurut gitu. Nah, aku belajar Bapak Ibu di dalam pemuritan sampai hari ini sudah berjalan udah 5 tahun. Tetapi aku sendiri pribadi aku mau berubah Bapak Ibu. Aku mau bertumbuh. Aku mau mengalami perubahan. Aku seorang nggak bertele-tele teman-teman Bapak Ibu. Tapi kalau mengenai dosa, aku suka bilang ini jangan Tuhan. Ini jangan, ini kan sedikit. Aku sudah tinggalin yang lain Tuhan. Tapi Tuhan mau bereskan semuanya. Tuhan tidak mau tinggalkan. Jangan pakai perasaan yang tadi dibilang, tapi putuskan dengan pikiran. Kalau ada dosa, dan hari ini selama 4 tahun itu aku juga bisa hidup benar. Aku bisa menang dari terikatan aku. Dan aku bebas Bapak Ibu, mengalami kemenangan. Amin. Dari Ibu Mary sekarang, mungkin proses dari awal nih ya, ketika di pemuritan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa yang sebagai seorang istri melihat perubahan dari suami?
Saya bersyukur dengan adanya pemuritan, waktu saya sering banget minta Pak Freddy untuk muritin suami saya, tapi waktunya nggak tepat. Tapi pada saat mulai ada namanya pemuritan 5 tahun yang lalu, Pak Lukas memuridkan saya dengan Pak Freddy, Pak Robert, dan Pak Tito. Nah itu yang waktu keempat kalinya pas jatuhnya saya minta di rumah saya. Karena saya udah nangis banget dengan Pak Lukas. Saya bilang, Pak Lukas, jangan bilang saya nanti keluarga saya hancur pecah. Pak Lukas nggak tahu, saya udah cerita semua kondisi rumah tangga saya yang udah diambang kehancuran gitu. Jadi saya minta untuk datang pemuritan yang keempat kali di rumah saya. Dan tepat pada waktu itu ada Pak Freddy, Pak Robert, Pak Tito, dan Pak Lukas datang ke rumah saya. Nah saya nggak ngerti kenapa juga dia bisa ada siapin segala sesuatu untuk nyambut mereka datang. Dan itu saya percaya udah kairosnya Tuhan. Jadi pada saat mereka datang, nggak perlu ditanya-tanya, waktu habis penyembahan dia nangis hancur hati. Dan dia mulai terbuka hidupnya semua. Dan pada saat itu tepat waktunya, yaitu Pak Lukas minta Pak Freddy langsung memuridkan Iwan. Awal dari pemuritan yang saya lihat adalah ketaatan yang dibutuhkan. Waktu saat dia mulai dimuridkan Pak Freddy, diminta untuk baca firman, dia mulai lakukan. Jadi saya dengan Pak Freddy ada kerjasama. Ketika dia tanya, Ling gimana perkembangan Iwan, saya bilang puji Tuhan, habis selesai pemuritan malam itu dia mulai baca firman. Pagi baca firman, siang baca firman, malam baca firman. Jadi sampai berbulan-bulan dia tenggelam di dalam firman. Khususnya ketika ayat dikasih 1 minggu Pak Freddy itu yang direnungkan, Amsal 3 ya, 5-8, janganlah pakai pengertianmu. Karena suami saya orang yang perfeksionis banget, segala sesuatu pakai logika semua. Jadi Tuhan ajar dia untuk tidak boleh memakai pengertian, tapi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalannya. Dan saya lihat proses itu dia lakukan. Dan minggu ketiga Pak Freddy kasih PR lagi ya, karena dia masih merokok. Ditantang untuk dia lepaskan rokok dalam waktu 2 minggu, masih tawar-menawar. Sampai di minggu ketiganya Pak Freddy bilang, Wan, gua mana rokoknya keluarin gitu. Dia bilang, udah saya sedot habis, katanya rokoknya udah nggak ada. Ya udah korek apinya aja deh katanya. Nah pada saat itu ada koreknya. Aku janji dengan pemimpinku, aku bilang, Pak, kamu jangan suruh-suruh aku berhenti. Aku bisa berhenti sendiri. Udah 2 minggu nggak berhenti gitu ya. Terus, udah janji. Kalau nanti minggu depan gimana, Wan? Ya kalau memang minggu depan 2 minggu kemudian aku nggak bisa, baru nanti aku kasih kamu. Jadi 2 minggu ke depan aku perjalanan pulang dari Bogor ke Jakarta, aku habisin rokoknya, saudara-saudara. Aku nggak mau kasih pemimpin tuh. Jadi waktu dia tanya, aku kasih koreknya aja. Ya, tapi di situ aku berjanji malam itu, aku bilang, Tuhan, aku mau bebas. Aku mau bebas. Aku mau ngalami. Makasih boleh. Aku mau ngalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena pada saat Pak Freddy mulai, aku mau jujur, aku nggak cerita teman-teman. Aku lagi ngalami sakit. Dosa itu menipu, Bapak Ibu. Dosa itu enak pertamanya. Dan dosa itu membawa ketagihan terus menerus. Dan aku cara gunakannya udah seperti binatang, Bapak Ibu. Dan aku tahu upah dosa itu pasti maut. Tapi aku gak ada daya, Bapak Ibu. Aku terus lakukan itu. Hingga Pak Freddy waktu mulai, aku sakit, Bapak Ibu. Sakit secara keperiahannya. Nah beberapa dokter kita datang, dia bilang katanya aku sakit jiwa katanya. Kamu ke rumah sakit jiwa aja. Aku bilang kamu sakit jiwa, kamu yang dalam hatiku yang sakit jiwa. Aku datang penuh dengan keluhan. Dia bilang aku suruh ke rumah ke dokter jiwa, Bapak Ibu. Dan di pemuritan itu makanya aku terima pada saat mereka datang. Aku tunggu mereka. Dan aku tahu memang itu waktunya. Dan waktu-waktu itu mulai berjalan. Mulai pembina rohaniku minta untuk aku bebaskan rokok, karena itu awal dari pintu gerbang masuknya hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang membuat aku juga nggak bisa benar-benar datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya aku kasih dia, dan aku berjanji malam itu aku tidak lagi mau merokok, dan aku serahkan koreknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dia berjanji dengan
Freddy-nya, tapi dia berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia malam itu mengambil keputusan untuk meninggalkan rokoknya, dan puji Tuhan malam itu malam di mana dia melepaskan rokok. Saya merasakan gini, lewat proses pemuritan itu, pemuritan bahkan itu Pak Freddy bilang bukan konseling, tapi pemuritan adalah seumur hidup kita. Saya alamin proses itu nggak langsung selesai gitu. Saya di tahun pertama, di tahun kedua, saya ngalamin kadang-kadang ini ada penyakit apa ya, 3 bulan kumat, 5 bulan kumat, dia bisa marah-marah karena dia perfect banget gitu. Jadi kalau dia marah, lepas semuanya. Jadi sampai kadang-kadang kalau saya udah nggak kuat, saya bilang, aduh ini kok udah dimuridin kok masih kayak begini ya model gitu kan. Padahal kalau aku lihat baca firman udah gila-gilaan banget dah. Sampai saya kadang-kadang, lu mau jadi pendeta ya, kau bilang 2 jam gak keluar-keluar di ruangan kantor, tenggelam di dalam firman gitu kan. Sampai kadang-kadang saya juga sempat kesel, ini ngapain di ruangan kantor 2 jam gak keluar-keluar gitu kan. Jadi kadang-kadang saya melihat, kalau ketika ada konflik, saya mulai melihat sisi-sisi, karena saya menurut saya gini, dia udah banyak firman, pasti kebenaran itu banyak diterima. Jadi saya nuntut dia, karena udah banyak tahu firman, saya nuntut banyak hal. Ketika waktu dia belum pulih, saya nggak berani macam-macam sama dia. Kalau dia marah-marah saya setengah jam, saya cuma nangis, saya datang ke pusat kepala dia Kristus. Tapi ketika dia udah mulai ngerti firman, buat saya gini, ini udah banyak tahu firman, lebih hebat dari aku lagi, saat teduhnya lebih habis-habisan gitu. Jadi ketika dia jatuh bangun dalam hal kemarahan dia, emosi dia yang meledak-ledak, saya kadang-kadang saya merasa gini, ini munafik banget gitu. Jadi buat aku kadang-kadang munafik, tahu banyak firman tapi nggak jadi pelaku gitu kan. Jadi saya sempat marah ngomong sama dia munafik, wah tambah marah. Saya sempat kadang-kadang sampai mau diseret, mau dilempar sama dia gitu kan. Nah itu yang membuat saya gini, kok masih kasar banget gitu kalau maki-maki saya, dia lempar, dibanting gitu kan. Jadi saya kalau udah nggak tahan, saya lari ke pemurid gitu. Saya punya 2 pemurid, Pak Lukas dan Pak Freddy. Saya mengucap syukur gitu karena buat saya semakin orang yang banyak memuridkan saya semakin diberkati gitu kan. Jadi saya lari, saya bilang, Fred, ini gimana ya gini. Sampai kadang-kadang saya udah nggak tahan, saya pernah diambang pemuritan 2 tahun kalau nggak salah ya. Udah di titik hancur juga, padahal udah dimuridin. Tapi 2 tahun itu saya sempat konflik cukup tinggi. Suami saya marah sampai tingkat itu sampai hampir pengen pisah gitu. Nah itu satu pertanyaan buat Freddy, bener-bener tantangan buat Iwan. Sampai Pak Freddy juga udah bingung mau ngomong apa lagi karena udah terlalu tinggi konfliknya. Sampai Freddy cuma kasih pertanyaan, mau pulih atau mau hancur Iwan? Dia jawab, saya mau pulih. Kalau mau pulih lakukan, minta maaf sama istri kamu. Wah buat dia rasa gini, kalau saya minta maaf sama istri, wah istri saya bisa nginjak kepala saya gitu. Wah saya bisa habis nih gitu kan. Jadi nggak mau dia. Masih tetap bertahan, nggak mau. Sampai Pak Freddy nanya, mau pulih mau hancur Wan? Mau pulih, lakukan. Dia masih belum bisa. Ditanya lagi, mau pulih mau hancur Wan? Mau pulih, lakukan. Nah itu yang saya lihat kunci ketaatan ya. Jadi ketika dia tahu dia mau pulih, dia harus taat dengan pemurid. Dan saat itu dia mulai lakukan tindakan, dia minta maaf sama saya. Dan harinya ketika saling memaafkan, pemulihan terjadi. Dan saya bisa langsung jalan-jalan ke mall bersama dengan dia gitu. Jadi yang saya alami adalah proses pemuritan yang Pak Frida nggak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan ternyata baru belum lama ya, bulan lalu ya, pemuritan itu membuat jebolan buat suami saya. Tuhan mulai bukakan satu hal lagi yang selama ini kenapa kadang-kadang bisa balik konflik saya itu, ternyata dia kasih saya label gitu kan. Jadi label itulah yang membuat dia terus melihat hal-hal yang nggak baik dalam diri saya. Nah pas dibuka itu saya berdua langsung bener-bener jebol banget buat Iwan khususnya, karena Freddy bilang kalau ada label itu ada penghakiman. Di dalam penghakiman tidak ada iman. Wah buat saya ini benar-benar dahsyat banget gitu. Jadi kalau kita udah mau label dia, label saya tuh bawel, label saya banyak banget di dalam diri dia. Jadi ketika dia sadar itu bahwa iya selama ini dia kasih label buat saya, akhirnya dia terus menghakimi saya dan tidak punya iman lagi untuk saya mengalami suatu perubahan. Nah ini mungkin Iwan bisa bagi. Iya, aku bersyukur Bapak Ibu. Lewat pemuritan ini kami terus dan saat ini juga kami sedang di dalam pembentukan proses antara aku dengan istriku. Nah istriku ini seorang yang nggak bisa diem Bapak Ibu, ngomong terus kesana kesini. Nah kita nih dia nggak tahu waktunya kita lagi dia marahin orang. Aku kan kerja, waktunya kita pusing, waktunya kita sedih, dia mah terus aja ngomong, dia nggak peduliin. Nah aku mau jujur Bapak Ibu, ketika aku beres, aku bilang ke pemuridku, Pak ini gimana ya? Sekarang bukannya aku yang galak, tapi dia yang galak. Tapi kalau akunya marah, dia bilang akunya nggak berubah. Jadi aku pikir Tuhan ini yang mana yang benar ya? Iya. Tapi Tuhan bilang bukan benar dan salah Bapak Ibu, tapi respon kita waktu kita dipanggil Bapak Ibu, kita dipilih. Aku percaya
dari begitu banyak orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih. Hari ini aku ada justru di dalam pemerintahan ini. Aku sangat bersyukur dan aku terima kasih untuk keluarga ini. Dia mau berikan waktunya untuk mengajar aku bahwa "Wan, ini kamu salah loh Iwan. Kamu ini gak benar Iwan. Posisi kamu ini gak tepat pikiran kamu." Hal-hal yang tidak baik aku taruh terus di dalam hidupku. Lewat hatiku yang pemberesannya itu tidak totalitas. Aku selalu melihat istriku yang jelek. Aku selalu lihat dia berantakan. Aku bilang kamu tuh gak pernah bisa beres, gak pernah bisa rapi. Tapi kalau ditegur marah Bapak Ibu. Sampai aku bilang Tuhan, ya udah deh, berantakan aja udah. Jadi aku juga ngomong-ngomong. Sampai takut kalau ngomong dianya marah Bapak Ibu. Tapi sekarang hari ini terus Tuhan temukan di dalam pemerintahan itu bahwa aku tidak boleh lagi kasih label itu. Karena waktu aku ke label penghakiman, aku gak berasa Bapak Ibu. Aku gak berasa jadi hakim. Yang aku rasakan ya aku lihat terus lemahnya, aku lihat terus jeleknya istriku. Dan hari ini aku bertobat Bapak Ibu. Dan di pemerintahan itu aku juga ngalami Tuhan. Ngalami tadi kalau aku bilang aku sakit, aku disembuhkan Bapak Ibu. Aku ngalami kesembuhan. Aku ngalami sesuatu yang pulih di dalam sakit itu. Dan ketika aku pulih, aku ngalami sesuatu di dalam nyanyi, di dalam bagaimana aku datang, bagaimana aku ke bait, ke komsel, ke gereja, ke rumah Tuhan. Aku persembahkan hidupku. Bahkan aku mau bilang, Tuhan aku mau nyanyi kau di sebelahku, di belakangku. Orang-orang sekitarku akan sembuh waktu aku bernyanyi. Waktu aku memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Aku mengalami itu Bapak Ibu. Aku tidak ngerti cara nyanyi, aku gak bisa Bapak Ibu. Tapi waktu aku beri hormat, waktu aku berdoa, aku nangis, aku tahu ketika pujian itu naik, air mata kita turun. Tuhan senang dengan hati yang hancur Bapak Ibu. Tuhan senang dengan hati yang terluka dan datang dengan ketulusan hatimu. Aku mau memuji, menyembah Tuhan. Amin. Seumur hidup. Amin. Oke, terima kasih Pak Iwan, Ibu Meli. 4 tahun yang lalu Pak Iwan nggak kayak begini loh saudara. Saudara bisa merasakan fire yang ada dalam hatinya nggak? Api yang ada dalam hatinya. 4 tahun lalu nggak begitu loh. Galaknya, luar biasa. Saya aja takut loh saudara. Makanya ketika pemuritan yang pertama, saya nggak pakai doa. Saya takut ditendang sama dia. Pemuritan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, saya nggak ngajak dia doa, saya doain di rumah. Ya, jadi setiap kali pemuritan ngobrol aja, ngeflow. Tapi pemuritan buat saya adalah bicara ketaatan. Pemuritan bukan curhat saudara. Pemuritan adalah ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi setiap pertemuan saya berikan PR. PR-nya apa saudara? Perenungan firman. 1 aja, 1-2 ayat. Saya cuma 1-2 ayat. Saya suruh dia renungkan. Dan saudara, pemuritan itu saya berdasarkan pengalaman saya. Bukan saya mengubah mereka, tapi firman Tuhan yang mengubah mereka loh saudara. Kita jadi pemurid hanya fasilitasi aja. Saudara, sekali lagi, tidak ada satu pun kita yang kebal terhadap masalah. Tetapi ketika kita ada di rumah Tuhan, kita ada di dalam komunitas Tuhan, kita ada di dalam pemuritan Tuhan, kita ada dalam sistemnya Allah, saudara, sistemnya Tuhan, maka saudara, kita akan memiliki ketahanan rohani. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang mau jatuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun yang mau jatuh ke level ke-7. Tapi pertanyaannya, kita mau bayar harga nggak untuk memuridkan dan dimuridkan? Ya, ini bicara accountability. Hidup kita harus ada seseorang yang jaga. Karena kita nggak pernah hidup sendiri. Ya, kita nggak pernah bisa jadi stand alone Christian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan doakan buat saudara. Kita akan tutup firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, sukacita bagi kami untuk menjumpai Anda di akhir minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abalok Ministries.
worship celebration, di mana kita Jemaat Abalok Barat bersama-sama berdoa dan menyembah sebagai kesatuan tubuh Kristus. PWC akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober, pukul setengah 8 malam di Maisonette lantai 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah senior bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober, pukul setengah 4 sore di gedung Maisonette lantai 2, ruang 4. Sekian Aba News Update minggu ini. Saya Uye, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara diberkati hari ini? Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengingatkan dan mendorong setiap kita, mari setiap kita ada di dalam pemuridan. Khususnya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Mari kita tetap ada di dalam pemuridan agar kita bertumbuh maksimal sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Kemarin kita baru selesai champion gathering di Abalok Belesa. Ada 111 peserta yang hadir. Salah satunya ada seorang wanita, saudara. Nah, wanita ini dia terikat roh macan. Jadi dia gini-gini terus. Udah pernah ikut champion gathering sebelumnya. Saya tanya gimana? Kayak gitu juga. Jadi setiap kali di doa dia langsung tutup kupingnya. Saya sadarkan dia. Saya tampar pipinya. Nggak keras, saudara, biar dia sadar. Panggil namanya. Saya tanya, ibu buka mata. Saya bilang, ibu mau pulih? Mau mengizinkan setan tinggal di dalam diri ibu atau mau pulih? Mau pulih. Ibu benar mau pulih. Kalau ibu mau pulih, ibu yang usir. Seringkali kadang kita mau melepaskan tanggung jawab kita. Setan ada dalam diri dia, tapi dia pengen orang usir-usir, dan setiap kali orang mau usir-usir, wah dia langsung mau pukul-pukul orang yang lain gitu. Tapi saya tanya, ibu mau pulih nggak? Kalau ibu mau pulih, ibu usir sekarang. Akhirnya dia tenang, saudara. Terus dia bilang sama satu orang ibu dia, Bu, boleh nggak saya peluk ibu? Ternyata dia hanya perlu diperhatikan. Tapi concern saya gini Bapak Ibu Saudara, dia sudah berkali-kali ikut champion gathering, tetapi dia nggak ngalamin perubahan. Jadi saya mendorong kalau saudara sudah ikut dalam pemuridan, kok kayaknya nggak ngalamin perubahan. Sudah 2 tahun dimuridkan, kita dengar cerita dari Pak Iwan, bahkan titik puncak sampai mau pisah. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Mari setiap kita ada di dalam pemuridan. Kalau saudara belum ada di dalam pemuridan, dulu pernah ada ya. Yang dulu biarlah berlalu, mari kita mulai lagi yang baru, hidup dalam pemuridan. Dan juga saya mau mengingatkan ada worship team open recruitment, saudara, yang rindu melayani sebagai drummer, gitaris, dan keyboard. Saudara dapat daftarkan diri kepada David. David boleh bangkit berdiri. Nah, ini David ya, yang alam ini ya. Dia kalau disuruh bangkit berdiri suka malu-malu ya, padahal di luar dia suka malu-malu ya. Kalau kita ke rumahnya, dia orangnya sangat luar biasa, saudara ya. Hati yang mengasihi Tuhan. Nah juga saya mengingatkan minggu ini tidak ada SPK di Belesa, karena kita jam nanti 2.30 ada baptisan. Ada 42 orang kemarin yang mendaftar, dan tadi masih ada tambahan 2 orang lagi yang mau dibaptis. Jadi total ada 44 orang yang mendeklarasikan imannya untuk memberi diri dibaptis. Luar biasa tuh apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi saya mendorong buat setiap kita, mari kita ngalamin perubahan. Dalam bulan ini kita memfokus kepada hal-hal yang esensi dalam hidup kita. Coba tepuk-tepuk kanan kirinya. Kalau pasangan suami istri, kamu udah dimuridkan belum? Ayo, kapan kamu mau dimuridkan ya? Oke, mari kita bangkit berdiri. Ketika setiap minggu kita membaca firman Tuhan, Tuhan mengingatkan hari-hari ini ayat ini dalam hidup saya. Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Biarlah ini menjadi mazmur kita ya. Sama seperti Mazmur Daud, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Mari kita ganti nama kita. Kalau saya Mazmur Hendy, Tuhan adalah gembala Hendy, takkan kekurangan Hendy. Katakan, sebut nama Bapak Ibu Saudara. 2, 3.
Mazmur Henry. Tuhan adalah gembala Henry, takkan kekurangan Henry. Biarlah apapun yang terjadi hari-hari ini kita percaya. Mungkin situasi dunia ini lagi goncang, tetapi kita percaya kalau Tuhan gembala kita, kita nggak akan berkekurangan. Tuhan akan membawa kita jadi kepala bukan ekor. Kita akan tetap naik, tidak turun. Hari ini saudara, kita percaya kalau kita bisa memberi, karena Tuhan itu gembala kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Hidupnya cukup bagi kita, amin. Tuhan cukup bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan.